Ibadah pentahbisan pendeta atas diri pendeta muda Ferry Sagai akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Inilah prosesi iring-iringan Majelis Pusat Harian Gereja Isa Al-Masih, Majelis Daerah 3, calon pendeta beserta dengan istri, para pendeta Gereja Isa Al-Masih Kudus, Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus memasuki ruangan menuju tempat yang telah disediakan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih Tuhan, seberapa kita yang hadir mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini luar biasa. Tuhan mengizinkan pentahbisan pendeta atas diri pendeta muda Ferry Sagai STH. Oleh karena itu, mari kita akan memulai ibadah saat ini. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Pertolongan kita datangnya dalam nama Allah, Sang Halik Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus memimpin dan memberkati ibadah pentahbisan ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, saudaraku dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Siang hari ini kita bersuka cita karena Tuhan hadir di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Saja kembali Bapak Ibu untuk bisa berdiri ya. Kita
mau ekspresikan pujian ini dengan sukacita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kita angkat tangannya bersama-sama. Puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus Tuhan yang Rajaku. Haleluya. Mari dengan sukacita tinggikan Tuhan. Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji Dia, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dia Raja kita, Yesus Tuhan. Amin. Mari sama-sama haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. Haleluya. Mana suaranya Bapak Ibu? amin. Bisa lebih keras lagi kita puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Masih semangat memuji Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan lagi ya. Tidak ada lelah kita untuk memuji Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan melayani
Waduh, luar biasa. Semangat api menyala di dalam hati kita semua. Mari kita senantiasa mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari naikkan pujian bersama-sama. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu segalanya, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, haleluya. Mendengar kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah bencana hati kita siap untuk ditaburi kebenarannya. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Lukas Budiono untuk menyampaikan firman Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kami kembali ada di rumah-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama. Dan tiba waktunya kami akan menerima taburan benih firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong, baik hamba yang membagikannya, setiap kami yang merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, sekaligus dalam rangka pengabdian hamba Tuhan Bapak Pendeta Muda Ferry Sagai, STH. Firman Tuhan saya beri judul, berhasil di saat krisis. Saudara, krisis adalah sesuatu yang bisa dialami oleh setiap orang dan bisa terjadi kapanpun juga. Krisis bisa disebabkan oleh banyak perkara, dari bencana alam yang saat ini terjadi di tanah air kita juga mengalami hal-hal yang menyulitkan.
gagal panen, perubahan zaman, perubahan teknologi yang terjadi, bisa memunculkan krisis, situasi politik, perubahan, gejolak-gejolak yang terjadi, ataupun kesalahan diri sendiri, juga bisa menimbulkan berbagai macam krisis. Nah, kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini sosok yang dicatat oleh kitab suci dalam perjanjian lama, yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf dalam kondisi yang masih muda usianya, tetapi masuk dalam sebuah krisis yang terus-menerus dia hadapi. Tetapi justru Yusuf berhasil di tengah-tengah krisis yang dihadapi. Nah, ini yang perlu untuk kita belajar bersama-sama, saudara. Bagaimana Yusuf mengalami krisis? Dari mana dia mulai? Dari keluarga. Kadang orang mengabaikan keluarga, padahal keluarga adalah unit yang paling inti dalam kehidupan ini. Keluarga adalah unit yang dibentuk oleh Tuhan Allah dan perlu untuk kita pelihara dengan baik, kita jaga dengan baik, supaya dari keluarga itu muncul pribadi-pribadi yang unggul dan berkualitas. Yusuf dilahirkan dan dibesarkan di tengah keluarganya dalam lingkungan yang tidak mudah. Karena ayahnya, Yakub, tidak mampu mendidik dengan benar. Membedakan satu anak dengan anak yang lain. Yusuf dianak emaskan. Kita tahu bukan kisahnya itu? Begitu diistimewakan lebih dari kakak-kakaknya. Karena Yusuf lahir pada masa usia yang tua. Saudara-saudara, tetapi apa ya akibat pendidikan yang salah di tengah-tengah keluarga? Yusuf ya bisa dikatakan korban dari cara mendidik yang tidak tepat. Yusuf merasa sangat istimewa di tengah-tengah keluarganya dan terhadap kakak-kakaknya, sehingga Yusuf tidak mampu mengontrol diri dengan baik. Memang usianya masih muda, tetapi dia selalu merasa sangat percaya diri berlebihan. Dia kurang mempertimbangkan perasaan kakak-kakaknya. Hingga kitab suci mengatakan Yusuf menimbulkan iri hati bagi kakak-kakaknya. Nah, satu kali oleh perkenan Tuhan, Yusuf mendapatkan visi melalui mimpi. Langsung dia dengan begitu antusias, dengan begitu terus terang, tanpa mempertimbangkan bagaimana cara menyampaikan itu kepada kakak-kakaknya, dia bercerita dengan bangga luar biasa. Tetapi ditangkap oleh kakak-kakaknya, ini menjadi sebuah kesombongan gitu. Dianggap sebagai sebuah keangkuhan. Demikian juga ketika dia mendapatkan mimpi yang kedua, dia bercerita juga di hadapan kakak-kakaknya, di hadapan orang tuanya. Dia kurang bisa mempertimbangkan dengan baik. Saudara-saudara, betapa pentingnya masalah pendidikan di dalam keluarga. Mari kita akan sungguh-sungguh perhatikan ini dengan baik. Karena kita hidup pada era yang sangat-sangat tidak mudah. Kita banyak dididik oleh gadget yang ada di tangan kita. Oleh medsos yang berseliweran luar biasa, berlimpah informasi yang kita bisa dapatkan. Ada banyak anak-anak muda zaman sekarang pun berkata kalau bisa berinteraksi lewat gadget, ngapain mesti ketemu begitu. Jadi dia sangat menikmati dunia teknologi yang semacam ini. Kadang-kadang dengan orang tua pun dia kurang menghargai dengan baik untuk bisa berinteraksi secara manual. Saudara, kita hidup dalam zaman yang sangat tidak mudah dan itu bisa menggerogoti kualitas pribadi kita sendiri. Nah, kembali kepada kisah Yusuf di sini, karena kebencian kakak-kakaknya melihat perilaku Yusuf yang dianggap arogan itu akhirnya menimbulkan rasa kebencian, rasa pahit hati dari kakak-kakaknya. Dari situ kemudian timbul apa? Niat untuk mengakhiri atau menghentikan tingkah pola dari adiknya yang bernama Yusuf. Dan Alkitab mencatat, sudah. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian 37 ayat 19, satu kesempatan ketika kakak-kakaknya berjumpa dengan Yusuf, dikatakan ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang, sekarang marilah kita bunuh dia.
dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saya bisa menangkap kegeraman hati kakak-kakak Yusuf sampai memuncak sedemikian rupa. Gara-gara sikap, cara yang dianggap arogan. Gara-gara orang tua yang tidak mampu mendidik dengan benar, menimbulkan sebuah kebencian yang dampaknya itu mengerikan sekali. Hari-hari ini kita temukan banyak berita-berita bagaimana peristiwa-peristiwa kriminal terjadi bukan antara orang yang tidak kenal, tapi di tengah keluarga, di tengah famili, di tengah saudara, bahkan keluarga inti. Bisa terjadi kekerasan-kekerasan yang kalau dipikir dengan tenang, unlogik, melampaui kewajaran-kewajaran. Sudah, ini yang dialami oleh Yusuf. Tidak mudah menghadapi kakak-kakaknya, tetapi di sini kita melihat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saya mengaminkan hal itu. Ya, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita bisa salah, kita bisa keliru, tetapi kalau Tuhan memilih, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan ini. Tuhan ikut mengarahkan perjalanan kehidupan yang kadang-kadang tak mampu kita pahami sedemikian rupa. Di tengah-tengah kebencian kakaknya yang memiliki sebuah kesempatan di padang pada waktu itu, jauh dari orang tuanya, kakak-kakaknya itu ingin membunuh adiknya yang bernama Yusuf. Tetapi ada saja cara Tuhan menolong. Ayat 26, salah satu kakaknya berkata, yaitu Yehuda. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Ya, Tuhan masih menunjukkan kebaikan di sini melalui Yehuda. Mereka berunding kakak-kakak ini. Singkat cerita akhirnya Yusuf tidak jadi untuk dibunuh. Dijuallah Yusuf kepada pedagang Ismail. Nah, saudara-saudara, di sini kita menemukan krisis dialami oleh Yusuf sebagai anak muda, dibenturkan kepada situasi yang harus dia alami. Sementara dia sebelumnya begitu aman, begitu hangat dalam pelukan ayahnya, dalam keluarganya, dilindungi, diproteksi, diistimewakan, dipermudah semuanya. Tetapi tiba-tiba di hadapan kakak-kakaknya, dia menghadapi kekerasan yang serius. Ini krisis, sudah. Goncang hatinya. Tidak mudah menghadapi situasi yang semacam ini. Dan kitab suci mengatakan Yusuf akhirnya dijual kepada saudagar Ismail. Dijual, dibawa jauh dari rumah tempat dia tinggal. Bahkan menyeberangi negerinya sendiri di Mesir. Lalu dia dibeli oleh Potifar. Ini tidak mudah. Ayat Kejadian 39 ayat 1 disebutkan bahwa Yusuf telah berada di Mesir dan Potifar seorang Mesir pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi ini Yusuf dari seorang anak yang begitu disayang langsung berubah status menjadi seorang budak di negeri asing. Tidak satu pun dia kenal orang di sana. Ini krisis. Jadi krisis itu bisa terjadi menerpa kehidupan seseorang ketika dia harus menghadapi sebuah keadaan yang sangat kontras dengan apa yang sebelumnya dia rasakan tenang saja, aman-aman saja. Saudara-saudara, di tempat Potifar, pegawai istana Firaun itu, dia harus mulai sebuah kehidupan yang baru, yang tidak pernah dia bayangkan, tidak pernah dia pikirkan, tapi dia harus menjalaninya. Apa itu? Dia harus bekerja
Bekerja yang dia tidak pernah lakukan. Dia harus berjuang dan bekerja dari bawah, bekerja kasar, bekerja yang begitu keras. Tidak ada jaminan sama sekali, tapi dia harus masuk di dalamnya. Saudara-saudara, ini pengalaman-pengalaman yang sangat tidak mudah. Tetapi justru di sini kita melihat catatan-catatan kitab suci kita. Saya kira Bapak Ibu yang sudah lama mengikuti Tuhan sangat tahu kisah-kisah ini. Justru disitulah blessing in disguise. Di tengah ketertekanan, di tengah rasanya gelap semuanya, dia tidak tahu jalan apa yang harus dia lakukan. Hanya satu saja yang dia tahu, saya sekarang sebagai budak, saya harus bekerja. Tidak ada pilihan yang lain. Saya tidak bisa mengandalkan orang lain. Inilah waktu saya bekerja. Dan saat itu dia bekerja sebisa-bisanya. Saudara-saudara, mari kita pahami sampai di mana Tuhan pimpin kehidupan kita masing-masing. Syukuri, karena Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan membuka peluang untuk Yusuf. Dia justru belajar sesuatu yang dia tidak pernah belajar sebelumnya. Bekerja, berjuang. Saudara, demikian juga dalam pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Kadang Tuhan percayakan sebuah pelayanan yang sebelumnya tidak pernah kita masuki. Tapi Tuhan percayakan. Termasuk hari ini, sebentar akan dilantik di Tatbis, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Muda Ferry Sakai. Ya, akan memasuk jenjang kependetaan. Dengan tugas yang lebih berat tentunya. Dengan tugas yang lebih besar. Yang kadang-kadang bisa menimbulkan kegentaran. Bagaimana saya bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang lebih luas lagi. Bukan hanya sekedar saya bekerja, tetapi bagaimana saya bekerja membawa hasil, membawa buah, membawa kemajuan dalam pekerjaan itu. Saudara, ini sebuah dunia yang baru. Kadang-kadang bisa menimbulkan satu krisis dalam diri kita. Apa aku mampu? Apa aku sanggup? Sejauh mana saya bisa berjuang dan mempermuliakan nama Tuhan? Saudara-saudara, krisis-krisis ini bisa dialami oleh siapapun juga. Tetapi Alkitab mencatat Yusuf ini disertai oleh Tuhan sedemikian rupa. Justru di tempat-tempat yang dia jalani, kalau kita lihat perjalanan dia tidak mudah. Ya, 13 tahun lamanya paling tidak. Dia naik turun dalam perjalanan karirnya itu. Pekerjaan yang dia harus hadapi. Apa yang dia bisa belajar banyak? Di tengah-tengah tantangan pekerjaan itu, emosinya dibentuk, mentalnya dibentuk, moralnya dibentuk, intelektualnya dibentuk, rohaninya dibentuk. Nah, ini saya titipkan kepada kita. Saudara-saudara, tahapan apapun yang kita harus jalani dalam hidup ini, sesungguhnya Tuhan mau membentuk berbagai macam aspek dalam diri kita. Banyak orang barangkali merasa saya cukup pandai, intelek saya, pengetahuan saya, otak saya encer, saya mudah belajar, tapi nggak bisa mengendalikan emosi. Ini juga trouble dalam kehidupan, akan sulit, ya, akan tidak mudah. Ya. Ada orang yang bisa mengerjakan banyak hal, tapi moralnya kurang. Nah, di sini kita belajar banyak. Yusuf dibentuk dalam segala aspek. Justru ketika dia ada di luar rumah, ketika dia ada di lapangan, ketika dia harus berjuang dengan apa yang dia harus perjuangkan. Saudara-saudara, perjalanan kehidupan Yusuf penuh dengan perjuangan yang tidak mudah. Tapi dia belajar bertahan, tidak mudah patah semangat. Bertahan, tidak mudah terpancing emosinya sehingga lepas kontrol. Orang boleh marah, Alkitab juga tidak melarang orang marah. Tetapi apakah kita tahu alasan mengapa saya marah? Dan pada ukuran berapa saya harus marah? Saudara-saudara, Yusuf belajar banyak hal. Alkitab mencatat karir dari seorang budak berubah menjadi seorang pegawai, menjadi karyawan, menjadi seorang yang terus diberi kepercayaan dari satu unit yang kecil menjadi unit yang besar. Sampai akhirnya seluruh usaha di rumah Potifar, usaha keluarga ini dipercayakan di dalam tangan Yusuf untuk dikelola oleh Yusuf. Dan Alkitab mencatat sejak semua itu dipercayakan kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, yaitu Potifar. Diberkati Tuhan.
berkembang, bertumbuh, makin menjadi besar. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara? Pembentukan Tuhan yang disertai dengan ketaatan dari seorang yang dibentuk oleh Tuhan untuk terus berjuang dengan sebisa-bisanya, berjuang dengan sebaik-baiknya, akan mendatangkan hasil yang indah sekali. Saudara, ini pengalaman dari Yusuf ketika Tuhan membentuk kehidupannya. Tidak mudah. Dia tidak tertambat kepada hasil kerja itu, tetapi hatinya tetap terpaut kepada Tuhan. Banyak orang ketika masih kecil dalam perjuangan pekerjaannya, ataupun perjuangan pelayanannya, begitu setia, begitu tekun, begitu menggantungkan hidup kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mulai membawa, makin berkembang, makin bertumbuh, makin besar, makin diberkati, makin menikmati apa yang dia rasa merupakan hasil kerjanya. Yang dia rasa adalah ini prestasi saya, ini keunggulan saya, ini kompetensi saya lebih dari yang lain kok. Saudara, ini sebetulnya awal kejatuhan kata firman Tuhan ketika kita merasa kuat. Yusuf tidak demikian. Ketika dia sukses berhasil di rumah Potifar itu, timbul godaan, timbul pencobaan di sana dari istri Potifar. Tapi dia bertahan dengan baik. Dia tidak tertambat kepada kesuksesan itu. Dia ingat kepada Tuhan yang memberi semuanya itu. Saudara, ini penting. Dan dia tahu batasan-batasan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Job desk-nya dia tahu. Mana yang diberikan kepada dia, wewenang, kekuasaan untuk dia kelola, mana yang dia nggak boleh. Saudara, relasi dengan Tuhan, kalau kita jaga dengan baik, akan menjernihkan pikiran kita. Akan menjernihkan hati kita. Sehingga kita tidak sampai terperosok jatuh. Sekalipun konsekuensinya tidak mudah bagi Yusuf. Kita tahu itu. Karena dia bertahan dalam track yang benar. Dia difitnah, dia masuk dalam penjara. Di tempat yang rasanya sudah tidak punya masa depan lagi. Karena penjara pada waktu itu tidak pakai urusan pengadilan ya. Tidak tahu vonisnya berapa lama. Bisa sampai kering di sana gitu ya. Habis di sana. Tetapi di situ pun orang yang tahu hidupnya ada Tuhan. Ada rancangan Tuhan. Dia tetap berkarya. Di tempat yang paling bawah sekalipun, di tempat yang paling gelap sekalipun, di tempat yang paling sulit sekalipun, tidak ada pengharapan. Tetapi di situ kitab suci mencatat, Yusuf menjadi orang kesayangan dari kepala penjara. Dan dia menunjukkan prestasi yang baik di tengah penjara. Justru di situ dia belajar banyak kepemimpinan, dia belajar banyak karakter manusia. Dia bisa menghandle begitu banyak urusan-urusan yang ada. Saudara, ketika kita lakukan dengan benar, dan Tuhan terus membentuk kita membiarkan Tuhan membentuk emosi, mental, moral kita, intelek kita, rohani kita. Tidak peduli situasinya seperti apa, teruslah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Pada waktu Tuhan, ketika Tuhan kata sudah cukup pembentukan itu, Tuhan akan angkat. Bahkan dari tempat yang paling rendah, titik nadir itu ya, dari dalam penjara, dia angkat begitu tinggi. Ada di istana. Sudah, dan dia bertahan. Disitulah dia mulai berkarya. Apa yang dia perjuangkan bukan untuk nama diri, tetapi rancangan Tuhan dilaksanakan melalui kehidupannya, memelihara bangsa yang besar. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Nah, kita melihat ada ungkapan yang berkata, emas kalau ditaruh dimanapun dia akan tetap menjadi emas. Kualitasnya tetap sama. Mau ditaruh di lemari besi, mau ditaruh di tempat yang bersih, ataupun ditaruh di comberan, dia akan menjadi tetap emas. Nilainya tetap sama. Yusuf bertumbuh berkembang menjadi pribadi yang utuh, yang berkualitas. Hidupnya adalah hidup yang menjadi berkat. Hidupnya adalah hidup yang mengubahkan orang lain. Biarlah kita bertumbuh dalam iman dengan sebaik-baiknya, sudah di tengah zaman yang selalu bergolak, selalu berubah, yang tidak mudah. Ketahuilah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan membentuk kehidupan kita. Apabila kita melayani, entah dalam jabatan formal,
ataupun jabatan-jabatan yang tidak nampak, bahkan kita tidak punya jabatan dalam struktur pelayanan, hiduplah sebagai seorang yang melayani Tuhan dimanapun Tuhan taruh kita. Berbuahlah dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, kunci keberhasilan dari Yusuf satu kata, Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai. Bukan berarti kita berpangku tangan, kita sudah lihat tadi di atas. Justru karena Tuhan menyertai, tunjukkanlah dengan kerja keras kita. Dengan kerja yang gigih, dengan perjuangan pelayanan yang bersungguh-sungguh. Karena Tuhan menyertai. Nanti kita akan melihat buahnya luar biasa. Yusuf disertai oleh Tuhan. Buahnya begitu besar. Seluruh Mesir terpelihara pada masa yang sangat sulit, 7 tahun kelaparan itu. Bahkan ayahnya, saudaranya, familinya di Kanaan semuanya terpelihara dengan istimewa. Karena Tuhan menyertai saudara. Mau di tempat yang baik ataupun tempat yang menurut pikiran kita tidak baik. Tuhan menyertai. Kita tetap harus berkaya dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan kiranya semakin dipermuliakan. Amin. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama boleh menjadi dasar khususnya untuk Bapak Ferry Sagai yang akan ditabiskan pada siang hari ini. Segala puji dan hormat bagi Tuhan serta sekalian alam. Setelah beberapa waktu kita berdoa dan sesuai surat permohonan dari Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus nomor 60.1 garing Majelis Kudus garing Gia garing Romawi 9 garing 22 tertanggal 15 September 2022. Maka Tuhan berkenan memberikan kepada jemaat di sini satu orang rohaniawan yang akan ditabiskan menjadi pendeta di lingkungan Sinode Gereja Isa Al-Masih dan yang akan ditugaskan melengkapi pelayanan Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. Oleh karena itu, untuk meneguhkan panggilan dan dukungan dari majelis, kami persilahkan perwakilan dari majelis untuk maju ke depan. Mungkin bisa kasih mic-nya. Ya, sebelum majelis akan menyampaikan dukungannya, saya akan menyampaikan pertanyaan kepada majelis. Apakah jemaat sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang telah memanggil saudara-saudara yang akan ditabiskan menjadi pendeta di lingkungan Sinode Gereja Isa Al-Masih untuk melengkapi tugas pelayanan di GIA Jemaat Kudus? Bagaimana jawaban? Ya. Sekarang majelis jemaat dipersilahkan mengucapkan janjinya atas nama sidang jemaat di hadapan Tuhan. Kami persilahkan. Kami atas nama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersedia dengan tulus ikhlas
dan penuh kasih, membantu serta mendukung dengan sepenuh hati kepada Pendeta Muda Ferry Sage STH sebagai pendeta dalam menunaikan tugas pelayanannya. Matius pasal 10 ayat 42 berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kami persilahkan Bapak-bapak majelis bisa duduk kembali. Sekarang saya persilahkan untuk calon hamba Tuhan yang akan ditabiskan bisa bangkit berdiri. Saudara, supaya nyata bahwa saudara dengan sebulat hati bersedia mentaati panggilan Tuhan ini, kami persilahkan saudara untuk menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan dan di depan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Yang pertama, apakah saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa jabatan saudara sebagai pendeta ini ditetapkan hanya oleh kasih karunia dan panggilan Tuhan sendiri? Bagaimana jawaban saudara? Ya, demikian kehendak Tuhan. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab itulah firman Allah yang menjadi asas pengakuan iman kita, dan oleh sebab itu saudara akan menentang segala pengajaran yang hendak menyesatkan gereja Tuhan? Bagaimana jawaban saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, apakah saudara berjanji hendak melayani gereja Tuhan dengan penuh kasih, tulus ikhlas dan setia, serta melakukan diri sepatutnya sesuai panggilan Tuhan? Dan apakah saudara bersedia mentaati segala peraturan yang sah dari gereja Isa Al-Masih? Bagaimana jawaban saudara? Ya. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oleh karena itu, untuk calon hamba Tuhan yang akan ditabiskan, kami persilahkan untuk bisa sujud, dan saya mengundang para hamba Tuhan yang hadir pada siang hari ini bisa masuk ke depan dan kita akan sama-sama mendoakannya. Dan saya undang, kita akan angkat pujian Tuhan Inilah Hidupku. Oh haleluya. Inilah hidupku, Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami ya Tuhan, Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi
Mari sekali lagi kita pujikan Tuhan, inilah hidup kami ya Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Serahkan pada Kami ingin menyerahkan hamba-Mu di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang memakai dia sebagai alat kemuliaan-Mu di mana Engkau tempatkan di dalamnya ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohonkan pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang akan ditabiskan pada siang hari ini. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau mengetahui segala kerinduan hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau tetapkan untuk menjadi hamba-Mu dan pelayan-Mu. Dia tidak bisa berjalan sendirian. Dia membutuhkan akan penyertaan-Mu di dalamnya. Sehingga dalam segala tantangan yang dia hadapi, dalam segala permasalahan, dia akan cakap untuk mengerjakan karena Engkau menyertai dan memberkatinya. Oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya hamba-Mu yang akan ditabiskan pada siang hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengawal, Engkau yang membimbing, Engkau yang menuntun sehingga ketetapan-Mu, keberkenanan-Mu boleh terjadi di dalamnya. Oleh karena itu setiap hamba Tuhan yang hadir, mari kita akan tumpang tangan buat hamba Tuhan yang akan ditabiskan. Kiranya Allah yang telah menetapkan dan memanggil engkau, kiranya kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menaungi dan menyertai kehidupanmu mulai saat ini. Oleh karena itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku tabiskan engkau menjadi hambanya yang setia untuk melayani dan untuk memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu kiranya berkat Tuhan boleh memimpin dan memberkati kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, kami ucapkan selamat ya. Ya, kami persilahkan Bapak-bapak sekalian bisa duduk kembali dan kita akan lanjutkan untuk penandatanganan untuk piagam. Acara selanjutnya adalah penandatanganan piagam pentabisan. Yang pertama oleh Majelis Pusat Harian yang akan diwakili oleh Bapak Andreas Mulyadi,
Kemudian yang kedua Bapak Pendeta Ferry Sagai, dan yang ketiga Gembala Jemaat atau Ketua Majelis GIA Kudus Bapak Pendeta Lukas Sutrisno, dipersilakan. Selanjutnya penyerahan kartu jabatan dan badge GIA serta white collar kepada hamba Tuhan yang ditahbiskan. Kemudian akan dilakukan penyerahan selamat kepada Bapak Ferry. Kemudian akan dilakukan penyerahan bingkisan Grave Jawi yang pertama dari MPH Sinodegia oleh Bapak Pendeta Andreas Mulyadi. Dipersilakan. Selanjutnya dari Majelis Daerah 3 yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Cornelius Surono, dipersilakan. Selanjutnya dari GIA Jemaat Kudus Saudari Ratnawati, dipersilakan. Acara selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus sudah resmi bertambah seorang rohaniawan lagi, yaitu Bapak Ferry Sagai, Pendeta Ferry Sagai. Oleh karena itu mari kita kasih applause bersama-sama. Iya. Dan sekarang Pak Ferry coba pandang seluruh jemaat yang Tuhan percayakan. Mari engkau layani dengan kesungguhan hati apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati dan memakai Pak Ferry Sagai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Acara selanjutnya sambutan dan ucapan terima kasih dari Majelis GIA Kudus yang akan diwakili oleh Bapak Timotius Senojoyo, dipersilakan.
Ya, shalom. Selamat siang Bapak Ibu serta saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya atas anugerah, pertolongan, dan perkenanannya pada siang hari ini kita dapat berkumpul beribadah bersama dan kita boleh menyaksikan, mendengar, dan melaksanakan ibadah pentahbisan atas diri Bapak Pendeta Muda Ferry Sage menjadi pendeta di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili segenap majelis dan seluruh komponen Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada bapak-bapak dari Majelis Pusat Harian Sinode Gereja Isa Al-Masih yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Pendeta Andreas Mulyadi yang juga Sekretaris Umum MPH. Yang kedua, yang terhormat Bapak Pendeta Lukas Budiono, Ketua Departemen PAJ di MPH. Demikian juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pendeta Elifas Supriyanto sebagai Ketua Departemen Koinonia. Mungkin perlu perkenalan sedikit, jadi Departemen Koinonia ini adalah departemen baru yang sudah disetujui dalam sidang sinode pada bulan Juli yang lalu di Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih karena untuk hal ini telah mengabulkan permohonan kami dan memimpin seluruh rangkaian ibadah ini, mentahbiskan dan memberkati hamba Tuhan kami, Bapak Pendeta Ferry Sage menjadi pendeta. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para hamba Tuhan dari daerah 3. Yang pertama, Bapak Pendeta Elisa Samuel Catur Setiono selaku Ketua Majelis Daerah 3. Yang terhormat Bapak Pendeta Cornelius Surono selaku Sekretaris Daerah 3. Dan juga yang terhormat Bapak Pendeta Yifta Dawan, bidang KP dan Diakonia Daerah 3. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap unsur dari daerah 3 yang telah memberi rekomendasi, menyetujui, dan hadir dalam ibadah pentahbisan siang ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan bapak-bapak di lain waktu, kesempatan, dan tempat dimanapun Bapak melayani Tuhan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang telah hadir pada siang hari ini, menyaksikan dan mendukung dalam ibadah pentahbisan siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Seperti syair dalam lagu sebelum penyampaian kebenaran firman Tuhan tadi, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk menggenapi rencanamu dan juga kemuliaan untuk seluruh bumi. Pada kesempatan siang hari ini kepada hambanya yang baru saja ditahbiskan, yang terkasih Bapak Pendeta Ferry Sage, Sarjana Teologi. Siang ini kami Majelis Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan selamat, sukses,
dan bahagia atas pentahbisannya. Semoga Bapak semakin hari semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat dan lingkungan dimanapun Bapak melayani Tuhan. Dan sebagai salah satu bekal yang ingin kami berikan kepada Bapak pada siang ini adalah seperti yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti tadi saya mencuplik atau menyalin sedikit syair dalam pujian bagimu Tuhan seluruh hidupku. Maka untuk supaya sesuai dengan syair tadi dapat bisa dipenuhi oleh Pak Ferry dalam hidup dan kehidupannya, maka kami memberikan bekal firman Tuhan ini, Amsal 4 ayat 23. Yang mungkin secara singkat uraiannya adalah, jagalah hatimu agar senantiasa dapat hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jagalah hatimu agar senantiasa dapat dengan tulus dan ikhlas dalam melayani jemaat Tuhan. Jagalah hatimu dalam bekerja dengan siapapun di mana Bapak melayani Tuhan. Baik di lingkungan Gereja Isa Al-Masih Kudus, di lingkungan Sinode Gereja Isa Al-Masih, maupun dalam lingkup yang lebih luas lagi. Akhirnya kami berharap semoga dari hidup dan kehidupan Bapak senantiasa dapat memancarkan cahaya sinar kemuliaan Tuhan, sehingga dapat menerangi kehidupan jemaat, khususnya jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus dan lingkungan sekitar yang sebagian masih berada dalam kegelapan. Semoga Tuhan menolong Bapak. Demikian ucapan terima kasih dan ucapan selamat kami dan sedikit bekal dari kami untuk hambanya yang baru saja ditahbiskan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Seno. Sambutan yang kedua dari Majelis Daerah 3 kepada Ketua Majelis Daerah 3 Bapak Pendeta Elisa Samuel dipersilakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terhormat segenap jajaran Majelis Pusat Harian MPH yang hadir pada siang hari ini, supaya lebih apal saya ulangi lagi saudara ya, karena mungkin baru sekali ketemu ini. Beliau Bapak Andreas Mulyadi, beliau Bapak Pendeta Elifas Supriyanto, dan beliau Bapak Pendeta Lukas Budiono. Yang terhormat segenap jajaran Majelis Daerah 3 yang hadir pada siang hari ini, beliau Pendeta Cornelius Surono dan Pendeta Yifta Dawan. Yang terhormat Gembala Jemaat Gia Kudus, beliau Bapak Pendeta Lukas Sutresno, dan segenap jajaran majelis yang hadir siang hari ini, dan yang kami kasihi seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih yang berbahagia. Mari siang hari ini kita bersama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas terlaksananya pentahbisan Pendeta Muda Ferry Sage menjadi pendeta di Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus ini dapat berjalan dengan lancar, baik, walaupun harus melewati penantian yang cukup panjang. Kami segenap jajaran Majelis Daerah 3
turut senang, bangga, bahagia, terlebih bersyukur karena semua proses sudah berjalan dengan baik. Dan inilah saat dan waktunya Tuhan bagi Pendeta Ferry Sage dan Ibu Delima Manurung dengan ditabiskannya panjenengan siang hari ini, berarti tantangan dan tugas yang akan diemban tidak semakin ringan. Doa kami, kiranya Tuhan mengaruniakan kesuksesan, keberhasilan, dan jadi berkat bagi banyak orang lewat pelayanan panjenengan bersama dengan istri, mulai siang ini dan ke depan. Pesan firman Tuhan siang ini dalam Matius 25 ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Elisa. Sambutan selanjutnya adalah dari Majelis Pusat Harian Sinode Gia yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Elifas Suprianto. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, Shalom. Segala puji syukur bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Hari ini pelaksanaan pentabisan boleh berjalan dengan baik. Kami dari MPH mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Ferry Sagai yang sebenarnya Pak Ferry ini menjadi pendeta itu sejak saya jadi ketua MD. Jadi surat itu sudah masuk dan pentabisannya dilaksanakan sekarang. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, berjalan tepat pada waktunya. Sehingga proses yang harus dialami cukup panjang dan luar biasa hari ini berjalan dengan baik. Dan tentunya Pak Ferry yang selama ini menjadi pendeta muda yang juga dilibatkan banyak di MD waktu saya masih menjadi ketua MD. Luar biasa, firman Tuhan tadi bekalnya cukup memberkati sehingga keyakinan kami apa yang disampaikan firman Tuhan tadi akan semakin membawa Pak Ferry. Kalau kemarin dipakai seperti itu, ke depan dengan pentabisannya akan semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Baik di lingkup sinode, di MD maupun di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Semangat Pak Ferry terus menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih juga buat Gereja Isa Al-Masih Kudus, Bapak Gembala, Bapak Lukas Sutrisno yang menjalankan acara ini dengan sangat baik sekali hari ini. Dan biarlah ke depan gereja Tuhan di tempat ini semakin diperlengkapi menjadi berkat dengan bertambahnya hamba Tuhan yang baru untuk memperlengkapi pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Sekali lagi buat Bapak Ibu Majelis Gia Kudus, buat rekan-rekan di MD, juga hamba Tuhan dan sidang jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, terimalah dan sambutlah hambanya ini dengan sukacita karena Tuhan menempatkan bukan satu kebetulan tetapi semua dengan proses yang Tuhan siapkan buat memberkati kita semua. Demikian sekali lagi selamat buat Pak Ferry dan Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Elifas. Selanjutnya adalah penekanan beberapa warta jemaat kepada hamba Tuhan yang bertugas, dipersilakan. Baik, siang hari ini ada beberapa penekanan warta. Yang pertama,
berkaitan tentang upacara pernikahan gerejani. Setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Richard Albert, ini anak dari Bapak Suwito dan Ibu Wayuningsih, ya, jemaat kita Kudus. Kemudian dengan Saudari Ansila Sheila Margono, ini anak dari Bapak Sukamto Margono dan Ibu Dewi Ningrum Sunarko dari Semarang. Upacara pernikahan akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2023 pukul 10 di Hotel Padma Semarang. Saudara dukung dalam doa supaya semua acara ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua berkaitan tentang baptisan air. Periode pertama yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 April 2023. Katekisasi akan dimulai pada hari Selasa tanggal 7 Februari dan Kamis tanggal 9 Februari pukul 17 atau jam 5 sore di ruang serbaguna lantai 1. Berikutnya akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dengan jam yang sama. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk dibaptis periode pertama ini, dipersilahkan untuk bisa mengisi formulir, kemudian bisa dikembalikan ke saya atau ke sekretariat, ya, dengan beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang kemarin waktu ibadah akhir tahun yang belum mendapatkan hadiah ketika mengembalikan ayat mas tahun 2022, nanti bisa bertemu dengan Pak Oni untuk bisa mendapatkan hadiah yang istimewa, ya, dari beliau yang sudah dipersiapkan. Nanti bisa menghubungi selesai ibadah ini, saudara, ya. Terus berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil ayat mas, bisa maju ke depan nanti selesai ibadah, ya, untuk tahun 2023. Masih disediakan di depan. Baik, yang berikutnya siang hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, ya, dalam ibadah di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada siang hari ini bisa dipersilakan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Kecuali tamu, ya. Ada? Oke, ada depan satu, Pak. Oke, kita kasih aplaus, saudara, ya. Selamat beribadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang berikutnya, yang terakhir, kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari. Dipersilahkan berdiri. Kalau ada di antara jajaran dari MPH maupun dari MD, pas tanggal ini, tanggal 2 sampai tanggal 8, boleh juga berdiri. Ada dari depan Bu Yani, siapa itu, ya, yang atas, ya, Ibu Giowa, Patola, Kevin, dan yang lain. Dari jajaran MPH, MD ada yang pas tanggal itu? Pak Elifas? Oh, sudah berlalu? Belum, Pak. Oke, baik, kita akan bersama-sama berdoa, saudara, untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur perjalanan yang panjang yang bisa mereka lewati sampai detik hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Engkau selalu terlibat di dalam seluruh perjalanan aspek hidup mereka.
sehingga tidak ada yang tidak baik yang terjadi dalam hidup mereka, tetapi semua yang baik yang dari Tuhan sudah Engkau kerjakan dan yang akan Engkau kerjakan. Itu sebabnya untuk saudara kami yang berulang tahun, biarlah pada siang hari ini, baik mereka yang ada di rumah Tuhan ini ataupun mereka yang ada di rumah, Tuhan, Engkau yang akan mengaruniakan berkat yang terbaik. Engkau terus yang akan memimpin dalam seluruh perjalanan hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan kiranya yang akan membuat berhasil. Engkau yang akan campur tangan lebih dahsyat lagi. Terlebih Engkau akan mengaruniakan dengan stamina yang prima, kesehatan yang luar biasa. Bahkan Tuhan, Engkau yang akan menyatakan apa yang menjadi kerinduan mereka, impian mereka di tahun ini. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk keterlibatan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi yang setia, yang menghormati Engkau, bahkan yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kiranya kelimpahan kasih karunia Tuhan terjadi di dalam sepanjang kehidupan-Mu. Mulai siang hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Lukas. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, karena pentabisan Bapak Ferry Sage pada saat ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri akan ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa semua terjadi oleh karena kasih kemurahan daripada Tuhan. Sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Tuhan, tiba saatnya juga kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Baik bapak-bapak yang datang dari Majelis Pusat Harian maupun bapak-bapak yang datang dari MD3. Sebagaimana Engkau sudah memimpin menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini, maka kami rindu Engkau juga yang akan memimpin dan menyertai hamba-Mu pulang ke tempat mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan akan diri kami masing-masing juga Tuhan. Apabila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu agar Tuhan sendiri yang memimpin kami. Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami ingat bagaimana pimpinan, penyertaan, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga memungkinkan kami pada hari ini dapat memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan sendiri yang akan menyucikan persembahan kami ini agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya kalau kami mengasihi pekerjaan Tuhan dan Tuhan di dalam hidup kami, maka Tuhan akan membalas apa yang sudah kami berikan itu dengan berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kemuliaan, pujian hanya bagi nama Engkau. Sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus
akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, diamlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan semua beban dan dosa yang berikan. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya, ibadah sudah selesai.